بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar bersama tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama pada hadis yang ke-29 insyaallah ya. Hadis yang ke-29. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengakhirkan untuk hadis yang ke-28 yang bertemakan wajibnya istiqomah di atas sunnah dan menghindari perbedaan dan hal-hal yang baru di dalam agama, yaitu perkara bid'ah. Bapak dan Ibu sekalian, ya, dari pelajaran ke-28 hadis ke-28 kemarin kita bisa mengambil sebuah ibrah atau faedah betapa pentingnya kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sunnah ini tidak hanya sekedar sunnah yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga bisa berupa amalan-amalan kita. Kita harus selaraskan dengan amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian kita harapkan Allah memberikan kita banyak taufik, banyak keberkahan di dalam kehidupan kita, sehingga tujuan kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-29 ya. Hadisnya lumayan panjang berkaitan dengan hadis yang ke-29, Turukul jannati wa abwabul khairi, jalan-jalan menuju surga dan pintu-pintu kebaikan. Berarti hadis yang ke-29 yang insyaallah akan kita pelajari pada malam hari ini, temanya adalah Turukul jannati wa abwabul khairi, jalan-jalan surga
dan pintu-pintu kebaikan. Kita baca bareng-bareng dulu untuk hadis yang ke-29 ini. An Mu'adin ibni Jabalin radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu azza wa jalla alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatu rajuli min jawfil laili thumma qala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimala'i dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi faqala kuffa alayka hada. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Kita baca dulu artinya Bapak dan Ibu sekalian. Ini hadis yang menjelaskan bahwa banyak jalan ke surga dan pintu-pintu kebaikan. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan, akhbirni itu nggih, kabarkan kepadaku
bi amalin, dengan sebuah amalan, yudkhilunil jannah, yang mana dengan amalan tersebut memasukkanku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan amalan tersebut menjauhkanku dari neraka. Qala, Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, wahai Mu'ad, engkau itu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun, dan sesungguhnya itu tidaklah mudah, ya, wa innahu layasirun, sesungguhnya itu sangat mudah, alaman yasarahullahu alaihi, sesungguhnya itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara agung, tapi itu bisa mudah apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha la tusyriku bi syai'an, yaitu perkaranya diantaranya engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan salat. Wa tutiz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa takhujul baita, dan engkau pergi berhaji. Summa qala, setelah menjelaskan tadi, Rasul berkata kepada Mu'ad lagi. Summa qala, Rasulullah bersabda, ala aduluka ala abwabil khairi, wahai Mu'ad, maukah engkau aku beri petunjuk terhadap pintu-pintu kebaikan? Wahai Mu'ad, tidakkah engkau mau aku beri petunjuk untuk pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, benar Rasulullah meneruskan, as-saumu junnatun, puasa itu sebagai perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu akan memedam, ya, menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air itu memadamkan api. Wa sholatur rajuli min jawfil laili, dan sholatnya seorang laki-laki pada gelapnya malam atau tengah malam. Artinya pintu-pintu kebaikan tadi disebutkan oleh Rasulullah. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca surat Al-Quran di surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubum 'anil madaji'i, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Hatta balagha, sampai ayat yang ke-17, ya'maluna, dan mereka mengerjakannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah masih menawarkan lagi kepada Mu'ad. Tsumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, wahai Mu'ad, tidakkah kamu mau aku kabarkan sebuah pokok permasalahan, wa amudihi, dan tiang-tiang perkara itu, wa dirwati sanamihi, dan puncak perkara itu. Qultu, Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ra'sul amri al-islamu, pokok masalah itu ada di dalam Islam. Wa amuduhu as-salatu, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lanjut lagi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menawarkan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimalaki dalika kulli, wahai Mu'ad, tidakkah kamu mau aku kabarkan apa saja yang bisa menjaga itu semuanya, menjaga perkara-perkara tadi, ya. Qultu bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah fa'akhadha bilisanihi faqala, kemudian Rasulullah menunjuk kepada lidah beliau. Fa'akhadha bilisanihi
wa qala kuffa 'alaika hada, jagalah lisanmu ini wahai Mu'ad. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi, ya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kami akan diazab dengan apa-apa yang kami bicara dengannya? Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad, celakah engkau wahai Mu'ad. Wa hal yaqubun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidakkah engkau melihat, ya, orang-orang itu disungkurkan di dalam neraka di atas wajah-wajahnya atau di atas hidung-hidungnya akibat hasil dari perbuatan lisannya. Riwayat Imam Tirmidzi dengan derajat hadis hasanun sahih. Ya. Hadisnya panjang, ya. Insyaallah sampun saged dicerna dengan baik bahwa pintu-pintu kebaikan sangat banyak dan jalan menuju surga juga banyak, sehingga kita bisa mengambil ibrah apa yang sudah kita kerjakan. Semoga itu menjadi sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena berada di atas kebenaran dan kebaikan dan termasuk di dalam pintu-pintu kebaikan. Dan yang terakhir, faedah yang ini adalah kita harus berhati-hati dengan lisan kita, ya. Karena apa? Banyak manusia masuk ke dalam neraka karena akibat hasil apa yang dia bicarakan, ya. Faedah hadis ini, ya. Faedah hadis yang ke-29. Ini nembe wonten gawe Pak sorenya. Nembe wonten gadah gantamel. Waliman. Oh, masyaallah. Tiang pundi? Oh, Malang, ya. Jawa-Jawa mantenan, ya. Al-haditsu tasi'u wal isrun turuqul jannati wa abwabul khairi. Jalan-jalan kebaikan ke surga dan pintu-pintu kebaikan. Al-hadisu aslun fi jawami'i asbabis sa'adati. Hadis yang ke-29 ini Bapak dan Ibu sekalian adalah pokok di dalam sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Pripun menawi kita pengen bahagia, salah satunya adalah mengamalkan hadis yang ke-29 ini. Wa fihi minal fawaidi, dan di dalamnya mengandung faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nomor setunggal, isbatul jannati wan nari, tetapnya atau adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada. Dalilnya adalah wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan ke surganya yang mana luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang mana itu semua sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil bahwa surga ada. Demikian juga neraka juga ada. Dalilnya adalah wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan kalian, ya, takutlah dengan neraka yang mana itu sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Berarti neraka sampun wonten, surga nggih sampun wonten. Monggo kita, ya, senantiasa minta petunjuk pada Allah supaya kita dimudahkan jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang ke-29 ini. Pintu-pintunya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah nomor kali, anna lil jannati minan nar, anna lin najati minan nari, wa dukhulil jannati asbaban. Sesungguhnya, ya, terbebasnya seseorang dari neraka
dan dimasukkan orang tersebut ke surga itu banyak sebabnya. Berarti kalau jalan ke surga itu juga banyak, ya. Terbebas dari neraka juga banyak. Analil najati minan nar wa dukhulil jannati asbaban. Annal jannati minan nar wa dukhulil jannati asbaban. Sesungguhnya keberhasilan seseorang dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga itu banyak sebabnya, banyak jalannya. Faedah nomor 3. Anna hadhil asbaba innama tu'rafu bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebab-sebab kita masuk surga itu, ya, hanya kita tahu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanna hadhil asbaba innama tu'rafu bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebab-sebab kita dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu hanya diketahui dari kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati, ya. Kalau ada orang yang mengaku bisa lebih cepat masuk surga dibandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang yang mengaku, ya, saya kalau masuk surga itu lebih dahulu dari Rasulullah. Wah, ini bahaya, ya. Kok ada orang yang masuk surga bisa jalan dengan jalan yang tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi nak kinten-kinten ada orang yang membawa kabar seperti itu, ada pengikutnya nomor mboten? Iya, kebanyakan ada, walaupun agak sableng-sableng sithik wonten, ya. Kadang ya wonten mawon ingkang nderek tiyang niku, ya. Ngene ngantos hati-hati, ya. Menawi akhir zaman ini banyak orang yang terkadang memberikan berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah agama ini. Makanya kalau wingi nak cilik iku mentes luwih apik ketimbang gede bogang, ya. Ini kalau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah pasti mentes, pasti berkualitas, ya. Pasti wonten isine pun ketimbang kita mengamalkan yang tidak ada dalilnya atau tidak ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun capek-capek, tenaga sampun medal, yatra sampun kathah dimedalaken, pikiran ki sampun mumet, tapi mboten cocok kalih kabar saking Rasulullah nggih mesti mboten diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo atas-atasnya. Karena dari tadi sudah dijelaskan anna hadhil asbaba innama tu'rafu bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebab-sebab atau pintu-pintu untuk masuknya seseorang ke dalam surga dan berhasilnya mereka dari neraka, ya, itu diketahui dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faedah nomor sekawan, ya. Idamu sya'ni hadhil asbabi. Besarnya perkara ini, ya. Sebab-sebab ini, besarnya perkara sebab-sebab ini, yaitu sebab untuk masuk ke dalam surga dan berhasil untuk tidak masuk ke dalam neraka, itu adalah masalah yang besar. Idamu sya'ni hadhil asbabi. Perkarane ageng, Pak, nggih. Ketingale alit, tapi niku perkara ingkang besar. Laqad sa'alta an 'azimin, wahai Mu'adz, engkau sesungguhnya telah bertanya dengan pertanyaan yang besar, yang agung. Pertanyaan apa, mau?
bagaimana kita bisa masuk surga dan bagaimana kita bisa menjauh dari neraka. Idhamu sya'ni hadil asbab, sesungguhnya itu agungnya perkara ini yaitu sebab-sebab untuk kita berhasil tidak dimasukkan ke neraka dan berhasil untuk masuk ke dalam surga. Wa annaha syaqqatun, sesungguhnya perkara masuk surga dan perkara yang bisa mengeluarkan kita dari neraka itu adalah berat, susah, boten gampil. Boten gampil. Wa anna syaqqatun, itu adalah perkara yang berat, susah. Illa ala man yasarahallahu alaihi, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu menjadi perkara yang mudah. Kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi mudah. Contohnya Bapak sinten Pak Pak As nggih. Pak Arsyad kan sekecot yang safat teng dalam kan sekecot nggih Pak nggih. Di rumah menikmati hidangan kopi teh pas hujan-hujan lebih enak. Nggih. Tapi Allah mudahkan datang ke masjid. Itu kalau tidak Allah mudahkan juga berat nggih. Lebih menikmati di rumah lebih enak nggih Pak nggih. Tapi karena Allah mudahkan akhirnya melangkahkan kakinya dari rumah sampai ke masjid ini. Demikian ibu-ibu ibu-ibu kalau nggak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid juga susah. Makanya kadang perlu diobrak-obrak, absensinya harus berjalan supaya taat datang ke masjid ini. Kalau nggak gitu terkadang juga susah. Wa ana syaqqatun illa ala man yasarahallahu alaihi. Wa annaha syaqqatun illa ma yasarahallahu alaihi. Ini sangat penting sekali. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa segala kebaikan yang kita kerjakan itu murni atas pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Murni pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten atas kemampuan diri sendiri. Makanya mboten wonten kesombongan di dalam beribadah. Makanya dari beberapa hadis yang dulu kita bahas bahwa sesungguhnya kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah yang membutuhkannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syaqqatun illa ala man yasarahallahu alaihi. Fa fihi syahidun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada buktinya dari petikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khufatil jannatu bil makarihi, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang dibenci oleh jiwa ini. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa, yang tidak enak-enak menurut hati kita. Dan sebaliknya, neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak menurut jiwa ini. Itu tidak mudah. Tiang sedekah itu mboten mudah. Ya Pak. Kadang eman-eman pas mboten gadah yatra, tapi wonten yatrane pas-pasan kok wonten tiyang ingkang betahaken dugi griya nyuwun tulung minjem yatra ngoten nggih. Yatrane pas wonten 100, kadang nggih mboten langsung ngeten nggih. Tapi nek tiyang dimudahkan Allah kadang nggih saged mengeluarkan untuk meminjamkan. Makanya surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Contohnya salat nggih. Salat pas Jawa-Jawa, pas hujan-hujan, kadang kan kita juga lebih memilih sholat di rumah. Tapi bagi orang yang dimudahkan Allah, terkadang rela mereka juga pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Walaupun ada hukum yang membolehkan sholat di rumah, tapi mungkin perjuangan untuk bisa lebih khusyuk, lebih
mendapatkan pahala yang banyak apabila sholat berjamaah di masjid. Hanya Bapak dan sekalian, ini kita harus hati-hati nih. Kalau sesuatu yang terkadang itu lebih disukai jiwa itu terkadang ya membawa seseorang banyak ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ya. Membaca Al-Qur'an itu nggih ajare nggih tadi mudah nggih. Tapi nak nonton HP niku sejam nih mboten kraos nggih. Nggih, membaca lihat apa gitu nggih. Bales kula niku kadang nggih jengkel nggih. Nak bales WA niku kan sejam mboten kraos nggih. Tapi pada nak mau telepon ini kan pinten menit kan sampun rampung ya. Nak balas WA ini kan kadang nggih mikir nggih ngetik nggih itu balas kadang nggih mboten rampung-rampung dan yang kadang menjawabnya juga ada salah pikiran dan sebagainya. Makanya ini harus hati-hati nggih. Khawatir jannah bil makarih. Surga itu pasti diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Salat jiwa tidak suka. Puasa jiwa juga suka. Salat malam jiwa juga menentangnya. Bersedekah, berbakti kepada suami, ya itu berat buat ibu-ibu, nih. Bakti dumateng suami itu sangat berat, ibu-ibu. Jiwane napa ibu-ibu? Kan nggih mboten remen kan nggih? Pasti nak pengen nglakokake ketaatan dumateng suami itu jiwa itu akan panas ya. Oh iya, makanya itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Tapi kalau sudah melakukannya, insya Allah surga balasannya. Ya, makanya hati-hati ya. Khufatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Makanya Mu'ad tadi adalah bertanya tentang perkara agung, karena perkara agung masuk surga terbebas dari neraka. Itu bukan masalah sepele, ini masalah yang agung karena di dalamnya adalah kita berjihad di dalam ya, melawan diri kita ini dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza. Sesungguhnya orang yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu pasti mendapatkan keberuntungan. Famal hayatud dunya ila mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hal-hal yang ya tipu daya ya. Seperti itu. Makanya kita harus orientasi ke surga. Dan itu pertanyaannya Mu'ad tidak remeh ya. Kalau kita mungkin ya Rasulullah bagaimana saya ya mungkin ekonomi saya bisa baik ya. Istri saya bisa ini, suami saya bisa ini. Tapi Mu'ad bertanya tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar menurut kita dan para sahabat waktu itu. Yaitu bagaimana masuk surga dan bagaimana terbebas dari neraka. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang sepele, tapi pertanyaan yang agung, yang besar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidamu sya'ni hadil asbab wa annaha syaqatun illa ala man yasarahu Allah alaihi fa fi syahidun liqaulihi khufatil jannatu bil makari. Makanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kita Bapak dan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kita sesuatu perkara yang mudah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita perkara yang sulit. Ya. Tapi terkadang dibolak-balik ya, oleh lawan kita, musuh kita yaitu syaitan. Seumpama ibu-ibu itu diperintah ibu-ibu jangan engkau pakai kerudung oleh Allah ya, dibalik pasti ibu-ibu pakai kerudung, artinya menyelisih perintahnya Allah. Kan karena ibu-ibu diperintah oleh Allah untuk pakai kerudung jilbab besar, makanya setan membuat syubhat supaya tidak pakai kerudung ya. Tapi kalau Allah memerintahkan supaya tidak pakai kerudung, pasti setan akan memerintahkan sebaliknya. Dalam pekerjaan setan ya. Yuridullahu bikumul usr wa la yuridu bikumul usr ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian suatu perkara yang mudah, dan Allah tidak menghendaki kalian perkara yang susah atau menyulitkan. Dan ini banyak sekali ya, apa yang mudah bagi kita. Faedah nomor gangsal, anna asbabas sa'adati fil akhirati, sesungguhnya sebab-sebab kebahagiaan di akhirat, ahamul muhimmati, hal-hal yang sangat penting di antara hal-hal yang penting. Berarti perkaranya sangat penting sekali ya. Sebab-sebab untuk kita bahagia di akhirat, yaitu masuk surga dan terhindar dari neraka, itu adalah hal yang sangat penting di antara hal yang penting yang ada di diri kita. Berarti harus kita utamakan, boten menyepelekannya. Tapi pertarungannya dengan jiwa, boten gampil. Pertarungan dengan jiwa, dengan sesuatu yang dinikmati oleh jiwa. Itu boten perkara yang mudah. Contohnya orang-orang yang biasa makan di fast food, artinya sering nonton makanan yang enak-enak di TikTok dan sebagainya, itu kalau makan yang biasa-biasa aja suruh makan bayam, sayur bayam sama tempe goreng, kadang nggih mboten sekeco nggih. Beda ya. Padahal nanti lebih sehat adalah makanan yang sesuai dengan ini, alamnya kita ini. Ya. An asbabas sa'adati fil akhirah ahamul muhimmat, sesungguhnya sebab-sebab kebahagiaan di akhirat adalah hal-hal yang paling penting di antara hal yang penting. Berarti hal yang paling penting adalah kita bagaimana bahagia di akhirat. Ya. Makanya pikiran kita harus kenceng di dunia apa di akhirat. Kencengnya pikiran kita seharusnya di apa? Di akhirat. Tapi kadang ya mboten semudah niku. Ya. Contohnya kalau ya kita punya tanggungan, itu kadang pikiran kita sampai kemut-kemut. Ya. Tapi padahal sebenarnya ada sebuah kebahagiaan yang Allah turunkan tapi tidak dirasakan oleh hamba itu. Ya. Masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa nyawang anak, itu terkadang dikalahkan dengan hal yang kecil tadi. Contohnya ada orang yang anaknya tidak menikah-nikah, itu mukanya kecut juga ada, padahal sudah diberi hidayah, diberi ya, bisa makan minum, ya, bisa sholat dan sebagainya. Makanya terkadang kita belum pas di dalam menempatkan perkara urusan dunia dengan perkara urusan akhirat. Tapi kalau di sini Mu'adz sudah bertanya yang besar, wahai untuk bertanya tentang hal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa memasukkan ke dalam ya, membebaskan dari urusan neraka. Makanya doa kita, Allahumma Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Berarti kalau kita bersyukur itu ya, bisa melupakan hal yang tidak enak yang pernah kita alami. Anna asbabas sa'adati fil akhirati ahammul muhimmat, sesungguhnya sebab-sebab kebahagiaan di akhirat adalah hal-hal yang sangat penting di antara hal-hal yang penting. Pak Didi badhe adanien. Semuanya. Faedah nomor gangsal nomor 5, an asbabas sa'adati fil akhirah ahamul muhimmat. Faedah nomor 6, anna minal hismi wal aqli al ihtimama bi ma'rifati hadil asbab. Sesungguhnya perhatian seseorang dengan mengetahui sebab-sebab masuk surga dan terhindar dari neraka adalah bukti cerdasnya seseorang. Ya, bukti berakalnya seseorang. Kalau ada orang yang perhatian dengan
sebab-sebab untuk masuk ke surga dan terhindar dari neraka, berarti orang itu berakal, orang itu cerdas. Artinya menggunakan akalnya, karena memikirkan sesuatu masalah yang besar dan dipikirkan dan perhatian. Anna min hazmi wal aqli al-ihtimama bi ma'rifati hadhil asbab. Faedah nomor 7. Fadilatu Mu'ad radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini menunjukkan Bapak dan sekalian bahwa sahabat Mu'ad itu mempunyai keutamaan. Napa keutamaanipun? Ulu himmati Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, tingginya keinginan sahabat Mu'ad. Ulu himmah, tingginya keinginan sahabat Mu'ad. Ya. Ulu himmah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu haitsu lam yas'al 'ani umuri dunya. Tatkala sahabat Mu'ad itu tidak bertanya kepada Nabi dalam masalah dunia, itu berarti menunjukkan sahabat Mu'ad itu mempunyai keutamaan. Bukan masalah dunia yang ditanyakan, tetapi masalah akhirat. Berarti itu tingginya sahabat Mu'ad, keinginan besar untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Makanya kalau ada ini perbedaan ya. Kalau sahabat dulu sangat semangat sekali bagaimana tahu caranya masuk surga dan terhindar dari neraka. Makanya sahabat Mu'ad tidak bertanya tentang masalah dunia, tapi yang ditanya adalah masalah akhirat. Ini keutamaan tersendiri. Bal'an umuril akhirah, akan tapi sahabat Mu'ad bertanya tentang masalah-masalah akhirat. Haitsu qala, yaitu tatkala beliau berkata kepada Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan apa saja yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan amalan apa saja yang bisa menjauhkanku dari neraka. Ini adalah perkara yang besar ya, perkara yang besar. Makanya ini adalah bentuk keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kalau saya mungkin pertanyaannya beda waktu itu ya Rasulullah, bagaimana ya ekonomi keluarga saya, mungkin ya, bagaimana tanaman saya di sawah, bagaimana burung saya di rumah ya, nantinya peliharaan saya, binatang saya, peliharaan saya di rumah, kambing dan sebagainya, caranya bagaimana supaya kaya dan sebagainya. Tapi sahabat Mu'ad bertanya bukan masalah dunia, tapi bertanyanya masalah akhirat, yang mana itu adalah bentuk keutamaan sahabat ini. Bagaimana himmahnya ya, semangatnya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu tanyanya kalau waktu itu bersama Rasulullah juga beda pertanyaannya, Bu. Mungkin pertanyaannya tidak seperti ini, mungkin lain. Bagaimana suami saya kok ngambek terus Ustaz ya Rasulullah dan sebagainya. Pertanyaan seperti itu. Tapi ini sahabat yang istimewa, pertanyaan dengan akhirat ya. Akhbirni an amalin yudkhilu al-jannah wa yubaiduni minan nar wajadiru bihi radhiyallahu an yakuna bihadil manzilah al-aliyah. Dari sinilah ya, maka sahabat Mu'ad mempunyai posisi yang tinggi. Li'anau ahad fuqaha sahabah, karena sesungguhnya sahabat Mu'ad itu adalah di antara salah satu orang yang faqih di antara para sahabat-sahabat waktu itu radhiyallahu anhum. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basahu ilal Yaman, dan oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, da'iyan sebagai seorang dai, muftiyan sebagai orang yang memberi fatwa, wahakiman dan yang akan menjadi hakim pada saat diutus oleh Rasulullah kepada orang-orang Yaman. Karena apa? Punya keutamaan, punya
keutamaan. Ya, kalau nggak punya keutamaan belum tentu diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Pada mana saat itu banyak adalah orang-orang non-Muslim, tapi karena Rasulullah melihat sahabat Mu'ad banyak keutamaan, maka diutus ke negeri Yaman sebagai dai, sebagai mufti dan sebagai hakim. Fahuwa radhiyallahu anhu min afqahi sahabah, dan sahabat Mu'ad adalah orang yang paling faqih di antara sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Poin yang penting pada malam hari ini bahwa jalan ke surganya Allah banyak, kemudian pintu-pintu kebaikan juga banyak, dan kita harus lebih memprioritaskan bagaimana kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terhindar dari siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus berhati-hati dengan jiwa kita, karena jiwa kita itu lebih banyak terkadang mengikuti nafsu, yang mana itu bisa menjerumuskan kita, memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan surga itu pasti diselimuti dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa ini. Dan kita, poin penting juga, bagaimana kita harus perhatian dengan memikirkan ya opo carane supaya kita saged bahagia pada akhirat kelak. Itu menjadi perhatian kita. Ya opo carane supaya kita semua bahagia di akhirat. Itu adalah harus menjadi pemikiran kita terus, ya, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa istiqomah, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil jiwa kita ini. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkannya dan menjadi sanggup kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.